membuka videonya agar bisa terjadi interaksi langsung dengan ustadznya nanti, karena ini sekitar 5 menit lagi kita akan mulai pengajian kita running, karena ada beberapa pengantar sebelum nanti acara inti tausiah dari ustadz. Baik Ibu Bapak jamaah sekalian, kita mulai pengajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsan ila yaumiddin. Jamaah Majelis Taklim Al-Mulk yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan jamaah sekalian yang menyaksikan tayangan pengajian Majelis Taklim Al-Mulk melalui berbagai media sosial, kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah karena kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu meskipun secara virtual pada kesempatan kali ini. Sekaligus kajian kita kali ini spesial dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan penceramah kita hari ini insya Allah kita undang dari Jakarta, Ustadz Hilmi Firdausi, seorang pegiat media sosial, mengisi berbagai macam acara di stasiun TV nasional, dan beliau juga merupakan salah seorang pimpinan pondok pesantren Du'afa di Jakarta. Bapak Ibu sekalian, untuk keberkahan acara kita, mari sama-sama kita mulai pengajian kita dengan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Safril Majapahit. Kepada Ustadz kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. لقد كان لكم في رسول الله
uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. بسم الله الرحمن الرحيم.
Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Safril atas pembacaan Al-Qur'annya, menambah semangat kita untuk mengikuti pengajian ini sampai di akhir nanti, karena Bapak Ibu jamaah sekalian, di akhir pengajian kita nanti akan ada sedikit presentasi dari Quran Cinta Foundation yang bekerja sama dengan Ustadz Hilmi Firdausi, yang di mana ada hadiah umroh sebesar 12 paket hadiah umroh. Siapa tahu saja qadarullah, atas izin Allah, justru di antara jamaah Majelis Ta'lim Al-Mulk ada yang dapat umroh itu. Amin. Di room Zoom juga sudah bergabung Ustadz Hilmi Firdausi dan manajemennya Ustadz Hilmi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Opik, apa kabar? Ya, alhamdulillah baik Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Nanti ya. Mas Opik, saya izin live Instagram saya boleh? Boleh, Baik, silahkan. sudah saya live-kan ini, alhamdulillah. Baik. Bapak Ibu jamaah sekalian, perkenalkan ini Ustadz Hilmi Firdausi. Beliau ini pegiat media sosial, aktivis dakwah, pimpinan pondok pesantren, dan juga seorang pengusaha. Di cuitan beliau di Instagram itu sangat luar biasa antusias. Jika beliau sekali posting, saya sering selalu lihat, itu yang kemudian memberikan inspirasi kita mengundang beliau ke sini. Ya, Bapak Ibu jamaah sekalian, kami juga memohon kesediaannya untuk mengaktifkan videonya jika berkenan, jika tidak berhalangan, agar terjadi interaksi antara kita dengan Ustadz. Bapak Ibu sekalian, Ustadz Hilmi Firdausi, kami mohon sebelum Ustadz memberikan tausiah, mari kita dengarkan sambutan dari Ketua Majelis Ta'lim Al-Mulk, Ustadz Fadliko. Kepada Ustadz Fadli kami persilahkan. Ta'lim Al-Mulk, Ustadz Fadliko. Kepada Ustadz Fadli kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan, nikmat kesehatan, nikmat umur yang panjang dari Allah Subhanahu wa taala.
untuk sama-sama hadir di kegiatan pengajian Majelis Taklim Al-Mulk. Dan spesial di hari ini kita merayakan dan memperingati kehadiran dan kelahiran Rasulullah Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam kepada beliau. Semoga segala ilmu yang beliau dapatkan, segala ajaran yang beliau berikan kepada kita akan menjadi panutan kita, menjadi bekal kita untuk terus menjalankan segala perintah dan petunjuk dari Allah, sehingga menjadikan kita insan-insan perbankan yang profesional, yang istiqomah, yang selalu menjalankan kerja dan tugas kita sesuai dengan aturan dan ajaran agama yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Ibu jamaah, dan sekaligus saya menyapa di pagi hari ini spesial kepada Ustadz Muhammad Hilmi Firdausi yang sudah menyempatkan waktu di pagi hari ini untuk bergabung bersama kami di Majelis Taklim Al-Mulk. Sebuah kesempatan yang luar biasa bagi jamaah semuanya untuk sharing ilmu, mendapatkan pelajaran agama dari salah satu ustadz yang boleh dikatakan luar biasa, ustadz muda, namun sudah punya banyak masukan, punya banyak kajian yang luar biasa. Yang kalau kita pantau memang terkadang bagi sebagian orang beliau agak sedikit kontroversial. Tapi bagi kami beliau adalah luar biasa kalau kita mau baca. Termasuk pagi hari ini kalau kita bahas statusnya beliau, salah satunya beliau menyinggung tentang bahaya merokok, tapi lebih bahaya puntung rokoknya. Tapi itulah beliau, Ustadz Hilmi Firdausi yang kita kenal. Tapi terima kasih sekali lagi bagi Ustadz yang sudah hadir buat kami di pagi hari ini. Juga spesial buat teman-teman dari, kalau tidak salah saya kenal dengan Mas Mada, yang kayaknya juga sudah masuk dalam grup Zoom di pagi hari ini. Nanti beliau akan diberikan waktu, kita berikan kesempatan kepada teman-teman dari Qur'ani untuk memberikan sedikit sharing ilmu. Mudah-mudahan seperti yang disampaikan oleh MC tadi, ada 12 jamaah dari Majelis Taklim Al-Mulk yang insya Allah dipanggil Allah untuk bisa mengikuti umroh secara gratis. Bapak Ibu pejabat perbankan yang juga ikut bergabung di pagi hari ini, saya ucapkan terima kasih. Semoga kehadiran Bapak Ibu pimpinan perbankan dapat memotivasi rekan-rekan karyawan yang lainnya untuk terus mengikuti kegiatan pengajian kita di setiap waktu yang kita laksanakan. Saya tidak dapat menyebut satu persatu pimpinan yang sudah hadir, namun saya sudah melihat dari tadi ada pejabat yang sudah mengikuti kegiatan kita di pagi hari ini. Juga teman-teman jamaah perbankan Majelis Taklim Al-Mulk yang mungkin saat ini sementara akan menjalankan tugas, walaupun hari Minggu masih sempat kerja. Saya lihat dari teman-teman BRI yang kayaknya sampai saat ini masih bekerja di kantor, juga teman-teman di Bank Maluku, dan juga kayaknya banyak yang live dari kantor mungkin menjalankan tugas. Tetap semangat menjalankan tugas, insya Allah sambil kerja, sambil mendengarkan ilmu, dapat menjadi pahala bagi kita, yang akan dihitung sebagai amalan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi terima kasih. Saya kasih kesempatan kepada Bapak Ibu untuk menyiapkan pertanyaan, mumpung hari ini kita bersama Ustadz yang luar biasa, mungkin bisa menyiapkan pertanyaan, baik yang kita kaji hari ini, maupun pertanyaan-pertanyaan di luar kajian kita di pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada Ustadz Hilmi Firdausi dan juga jamaah Majelis Taklim Al-Mulk sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Fadli telah memberikan sambutan
Jamaah sekalian, kembali kami ingatkan bahwa di akhir sesi pengajian kita ini nanti ada penyampaian dari Quran Cinta Foundation yang menurut saya sangat menarik bagi kita semua. Kita bisa berinfak, sodako, atau mungkin berkesempatan untuk mendapatkan umroh gratis atas izin Allah. Ya, baik jamaah sekalian, kita ke acara inti kita pada hari ini, yaitu kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Hilmi Firdausi. Masya Allah, Ustadz Hilmi ini kalau kita lihat mukanya memang muka orang soleh ya. Sudah entahlah ini muka orang soleh atau muka orang senang ya. Bahagia mungkin. Karena beliau ini punya banyak profesi ya. Pengusaha iya, Ustadz iya, penceramah iya, dan suka jalan-jalan ya. Terakhir itu beliau baru pulang dari Korea bersama istrinya. Masya Allah ya. Semoga kita juga diberikan kesempatan untuk jalan-jalan nantinya ya. Amin ya robbal alamin. Untuk itu mohon kesediaannya Ustadz untuk memberikan tausiah kepada kita, memberikan ceramah tentang bagaimana profil akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama 30 menit, dan nantinya 30 menit tersisa akan ada interaksi dengan jamaah sekalian, yang mekanismenya jamaah sekalian kita atur melalui kolom komentar, atau yang ingin bertanya langsung kita sediakan 2 slot dengan cara raise hand. Begitu aturannya. Untuk itu kepada Ustadz kami persilahkan. Ustadz Hilmi, tafadhol mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Mas Opik selaku moderator yang saya hormati, Pak Ustadz Ketua Majelis Taklim yang saya hormati, Pak Ustadz Qori yang Masya Allah luar biasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kita semua, memberkahi antum semua hari ini, dan teman-teman semua yang sedang berada di kantor ini. Saya lihat juga banyak yang di kantor ini. Ada yang di kantor, ada yang di rumah. Semoga semua teman-teman hari ini mendapatkan kebahagiaan, keberkahan, limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesehatan, tetap dikuatkan badannya, dikuatkan ruhiyahnya, untuk kita senantiasa istiqomah menjadi seorang muslim. Amin ya rabbal alamin. Dan kelak nanti kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, janganlah engkau pernah pengen mati kecuali menjadi seorang muslim. Itu cita-cita kita bersama, mati dalam keadaan menjadi muslim, mati dalam keadaan yang baik, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ini saya ngomong cuma setengah jam, jadi nggak bisa lama-lama. Ya, saya biasanya maulid itu 1 jam sampai 1,5 jam, tapi kan harus setengah jam diringkas ya, permintaan moderator ya enggak apa-apa ya. Saya rasa kalau bicara tentang maulid Nabi, bicara tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, teman-teman semua di sini mungkin lebih ahli dibanding saya ya, lebih hebat dibanding saya, lebih tinggi wawasannya, lebih tinggi pengetahuannya, mungkin juga lebih banyak buku yang dibaca ya, bukan lagi menjadi sebuah rahasia umum ketika kita membahas tema akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, qad kana lakum fi uswatun hasanah. Sebuah contoh itu nggak perlu jauh-jauh. Dari contoh apapun itu semua ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anda mencari pemimpin idola, itu ada pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anda mencari seorang figur ayah, orang tua yang tauladan, itu pun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anda mencari seorang suami yang tauladan, suami romantis, suami yang luar biasa, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga. Ya, mencari seorang pelaku poligami juga Rasulullah.
Tapi juga Anda mencari pelaku monogami juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anda mencari sosok pedagang idola Rasulullah contohnya. Anda mencari seorang anak muda yang sejak kecil hingga ABG dijaga kesolehannya, dijaga akhlaknya, dijaga perilakunya, itu pun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kurang apa beliau? Ya, kurang apa beliau? Jadi kita nggak ada alasan untuk tidak bisa meniru ya. Minimal kita mengikuti apa yang beliau lakukan, sunnah-sunnahnya. Ya, teman-teman semua, akhlak Rasulullah SAW ini tidak tidak spontan, tidak ujuk-ujuk jadi. Beliau dibentuk sejak lahir sampai dengan sebelum diangkat menjadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dengan berbagai macam tempaan, diproses dulu sebelum diangkat menjadi Rasulullah SAW. Kenapa Rasulullah, ini ada beberapa orang yang bertanya, kenapa sih Rasul harus diturunkan di kota Mekah? Kenapa sih Rasul harus diturunkan di Jazirah Arab? Ya, yang pada waktu itu peradabannya tuh bukan yang hebat, biasa-biasa aja. Kalah jauh dengan Romawi, kalah jauh dengan Persia. Kenapa bukan di sana saja? Ya, apalagi kata orang Yahudi ya, kenapa Rasul nggak diturunkan dari keturunan Bani Israel ya? Kan itu mereka kan ngambek sama kita ya, ngambek sama umat Islam. Kenapa? Karena Rasul ya bukan dari kalangan Bani Israel. Subhanahu wa ta'ala memang menurunkan Rasulullah, menurunkan Muhammad ke kota Mekah ya, kepada kaum kafir, kepada kaum Quraisy itu karena di sana terjadi sebuah kebobrokan akhlak. Ya, kita kenal dengan namanya jahiliyah. Ya, jahiliyah itu enggak artinya bodoh, teman-teman semua. Ya, jahiliyah itu bukan bodoh artinya. Mereka pintar, ilmu perdagangan pintar, ilmu perang juga pintar, bodoh secara akhlak. Zaman kegelapan, teman-teman semua. Ya. Pada waktu itu ya, kalau antum semua mungkin pernah baca sejarah, ada beberapa kejadian, ada beberapa hal yang menjadi semacam kebiasaan di kota Mekah. Ada namanya pernikahan istibda. Ya. Antum punya istri, antum melihat ada sosok laki-laki yang berkualitas ya, bibitnya bagus, silakan istri Anda diperbolehkan berhubungan. Ya, zaman dulu sudah ada poliandri. Satu istri mempunyai banyak laki-laki, mempunyai banyak suami. Nanti pas hamil, si istri itu berhak menunjuk siapa yang berhak menjadi ayah dari anaknya. Bebas. Kalau seorang perempuan ingin mengelilingi Ka'bah kita dulu itu dilakukan untuk apa? Dilakukan untuk mohon maaf beribadah. Assalamualaikum. Sudah masuk ya? Oke, baik. Waalaikumsalam. Mohon maaf tiba-tiba jaringan IndiHome-nya putus ini. Baik. Kami lanjutkan. Biasa kalau kajian kayak begini memang kendalanya memang teknisnya seperti ini. Oke, teman-teman saya lanjutkan. Rasulullah ketika usia 37 sampai dengan 40 itu galau. Kenapa galau? Karena beliau mendapati kaumnya itu begitu bobrok, begitu bejat, begitu sesat ya. Sehingga beliau sudah melampaui masa, dia sudah menyelesaikan diri sebagai manusia. Jadi Rasulullah itu tahapannya ketika usia remaja sampai 25 tahun beliau menjadi pekerja, mengabdi kepada Siti Khadijah, dalam artian beliau memperdagangkan hartanya Khadijah. Beliau membawa hartanya Khadijah, dagangan Khadijah ke Syam dan sebagainya.
sampai 25 tahun beliau menikah dengan Khadijah. Setelah itu dia dipercaya untuk mengelola semua hartanya Khadijah, semua harta istrinya sampai mencapai kekayaan yang luar biasa. Ya. Di usia-usia 35 tahun ke atas beliau sudah lagi tidak berdagang, tapi menjadi seorang investor, ya. Menjadi seorang investor. Tidak lagi berdagang berkeliling, ya, mendagangkan hartanya Siti Khadijah, tapi beliau menjadi investor. Di usia 37 beliau berhenti. 37 sampai umur 40 beliau lebih banyak untuk menyepi, menyendiri, berkhalwat ke Gua Hiro untuk merenung. Kalau bahasa anak zaman now itu kontemplasi, ya. Berdiam diri, merenungkan kejadian yang terjadi, ya, terhadap kaumnya. Kenapa kaumku ini begitu rusak akhlaknya? Sampai diturunkan ayat pertama. Teman-teman semua, kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Rasulullah itu di kota Mekah tadi? Karena memang disitulah Islam diturunkan sebagai bentuk untuk menyempurnakan akhlak. Ya, sesuai dengan sabdanya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Demikian. Jadi Rasulullah itu diutus ke muka bumi itu pertama itu selain untuk tauhid, yang kedua untuk menyempurnakan akhlak. Jadi Islam itu setelah keimanan nomor 2 adalah akhlakul karimah. Ya, ini yang harus kita pahami, bahwa akhlak ini adalah pondasi besar dalam dakwah kita. Dakwah Rasulullah SAW itu semua kebanyakan menggunakan akhlakul karimah. Ya, kalau kita bicara Rasulullah SAW, bagaimana beliau akhlaknya, ya, dari mulai kecil, muda, sampai dengan diangkat menjadi Rasulullah SAW, menjadi utusan Allah, maka kita akan mendapati sebuah mukjizat. Jadi akhlaknya Rasulullah itu bagian dari mukjizat. Karena orang itu, ya, secara normal hampir tidak bisa diuji sehebat Rasulullah SAW. Ya. Ini menjadi gambaran buat kita bagaimana sosok Rasulullah SAW dapat kita jadikan sebagai sebuah uswah. Tadi di surah Al-Ahzab itu laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Teman-teman harus tahu bahwa asbabun nuzul ayat tersebut adalah tentang perang Ahzab, perang Khandaq. Ya. Perang Khandaq ini salah satu perang yang sangat berat. Ya, setelah perang Badar tahun kedua Hijriah, ya, kita mendapatkan kemenangan dengan pertolongan para malaikat. Setelah perang Uhud yang katanya kita kalah padahal sebenarnya menang. Teman-teman semua, Uhud kita sudah menang, tapi setelah kita menang, di bawah itu pasukan berebut ghanimah, rampasan perang. Akhirnya ada ketidakdisiplinan, pasukan pemanah di atas bukit turun ke bawah untuk ikut berebut ghanimah. Maka dimanfaatkan oleh Khalid bin Walid pada waktu itu yang belum masuk Islam untuk menghancurkan pasukan muslim dari atas. Ya, perang Uhud kita kocar-kacir. Selanjutnya perang yang ketiga, ini perang Khandaq, perang yang menjadi ajang balas dendam. Ya, para pemuka Quraisy, perang yang menjadi ajang balas dendam. Kenapa? Karena pada waktu Badar dan Uhud banyak tokoh-tokoh kafir Quraisy itu yang meninggal, ya, yang mati. Sehingga mereka mengumpulkan pada waktu itu 10.000 pasukan Quraisy saja, ya. 10.000 pasukan pada waktu itu adalah jumlah terbesar yang tidak pernah ada sebelumnya. Ditambah dengan 2.000 pengkhianat kaum Yahudi dari A'lal Madinah. Jadi Madinah bagian atas itu ada pemukiman Yahudi, ya. Itu mereka 2.000 orang berkhianat dan akan mendukung kafir Quraisy dalam rangka menyerang Rasulullah SAW. 12.000 pasukan yang akan menyerang kota Madinah. Masya Allah. Disinilah diuji beberapa sifat Rasulullah, sifat leadership-nya, sifat ketawaduannya, sifat begitu sabarnya, sifat segala macam sifat-sifat baik ini keluar di perang ini. Ya, sampai muncul ayat tadi, sampai turun ayat tadi. Ceritanya dalam sebuah, saya akan ambil beberapa potong saja, cerita singkat bagaimana kejadian di perang Khandaq ini. Ketika itu akan mendapatkan informasi, akan mendapatkan serangan 12.000 pasukan, maka Rasulullah SAW mengumpulkan sahabat-sahabatnya di Masjid Nabi. Ya. Kata beliau pada para sahabat, ini kita akan mendapatkan serangan besar. Bagaimana cara kita untuk menghadapinya? Segala macam usul dan ide akhirnya keluar, ya. Bagaimana kalau kita perang langsung, insya Allah akan menolong kita. Bagaimana kalau kita bertahan perang kota dan sebagainya. Cuman usul itu semua tidak masuk akal, tidak realistis dan sebagainya. Akhirnya ada seorang sahabat bernama Salman Al-Farisi dari Persia, ya. Beliau menyatakan, ya Rasulullah, kalau di Persia itu kalau ada serangan besar dari pasukan musuh, maka ada dua kemungkinannya. Yang pertama membangun benteng, yang kedua menggali parit.
Kalau membangun benteng waktunya cukup lama, sedangkan pasukan musuh beberapa hari lagi akan tiba di Madinah. Ya, yang paling mungkin adalah menggali khandak, menggali parit. Ya, menggali parit sepanjang utara kota Madinah. Kenapa? Karena bagian barat, timur, selatan itu Madinah, kalau antum tahu itu konturnya berbukit-bukit, agak tinggi, bisa dijadikan sebagai benteng pertahanan. Ya, bagian barat, timur, selatan Madinah itu tinggi-tinggi, ada bukit dan ada perkebunan orang Yahudi. Ya, tadi saya bilang A'lal Madinah itu ada perkebunan orang Yahudi, itu pagarnya tinggi-tinggi teman-teman semua. Jadi orang Yahudi itu memang dari zaman dulu sudah kelihatan pelitnya ya. Pagar kebunnya itu tinggi-tinggi dan itu bisa dimanfaatkan sebagai benteng oleh umat Islam untuk menahan serangan kaum kafir Quraisy. Diputuskanlah bahwa pasukan pada waktu itu akan menggali sepanjang utara kota Madinah. Para ahli sejarah menggambarkan bahwa lubang yang digali itu sepanjang beberapa kilometer utara kota Madinah dengan lebar itu sekitar 5 meter. Pokoknya kalau kuda loncat itu jatuh ya. Kalau kuda loncat itu nyemplung bahasa Betawinya ya. Kuda loncat itu jatuh, dianggap itu 5 meter. Dengan kedalaman kalau kudanya sudah nyemplung dia nggak bisa naik lagi. Dianggap 3 meter. Jadi 5 meter lebarnya, 3 meter dalamnya sepanjang utara kota Madinah. Dan antum semua harus tahu apa yang terjadi pada waktu itu teman-teman semua. Ini menunjukkan bagaimana akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada waktu itu sedang Ramadan, sedang puasa. Karena perang Khandaqnya itu bulan Syawal. Persiapan perangnya itu terjadi di bulan Ramadan. Pada waktu itu Madinah sedang mengalami paceklik luar biasa. Kekurangan bahan makanan. Sehingga pada waktu itu seluruh umat muslim yang ikut menggali hanya sahur dengan 1 butir kurma dan seteguk air. 1 butir kurma dan seteguk air. 1 butir kurma yang tidak dimakan teman-teman semua. Yang tidak dimakan tapi diemut-emut. Kenapa diemut? Untuk agar jangan cepat habis teman-teman. 1 kurma, ya kalau kita mungkin hari ini bisa 3, 5, 7, 10 atau sekotak sekalipun nggak masalah ya. Gitu. Dulu hanya 1 kurma dan seteguk air digunakan untuk sahur sebagai bekal juga untuk mencangkul, untuk menggali lubang sepanjang utara kota Madinah. Teman-teman semua, menggali di padang pasir itu tidak seperti menggali di Indonesia yang tanahnya tanah merah, tanah lembek ya. Waktu itu menggali di pasir, tanahnya keras plus batu-batuan. Itu sebuah pekerjaan yang amat sangat berat di tengah kondisi terik matahari yang begitu panas dan kelaparan teman-teman semua. Kelaparan semua teman-temannya. Sampai suatu ketika ada peristiwa yang masyhur ya. Para sahabat sebelumnya ya, Rasulullah antum semua harus tahu beliau seorang pemimpin, seorang khalifah, seorang presiden, tapi beliau tidak hanya diam ya, hanya sebagai mandor gitu ya, nunjuk-nunjuk kamu gali sini, kamu gali situ enggak. Beliau langsung terjun ke bawah ikut menggali bersama para sahabatnya. Wahai para pimpinan yang ada di Zoom meeting room ini, ternyata seorang pemimpin itu tidak sekedar tunjuk, tapi ikut berbaur bersama anak buahnya. Sampai ada sebuah syair yang dikumandangkan para sahabat. Lau qatna wan nabiyyu ya'mal lakana minal amalil mudallal, kata para sahabat. Kalau nabi kita saja udah ikut kerja bareng-bareng kita dan kita malas-malasan, maka kita termasuk orang-orang yang tersesat. Gitu kata para sahabat sambil melantunkan syair itu untuk memotivasi, untuk menyemangati sedang menggali lubang di sepanjang utara kota Madinah. Sampai ketika itu sahabat menemukan ada sebuah batu yang sangat besar, tidak bisa digeser, juga tidak bisa dipecahkan, tidak bisa dihancurkan batu itu. Mereka minta tolong Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah ini ada batu besar, digeser nggak bisa, dipecahkan juga nggak bisa. Rasulullah menghampiri batu tersebut, kemarikan kapak kalian ya, kemarikan beliung kalian. Beliau angkat teman-teman semua. Ketika diangkat beliung itu tersingkap bajunya, teman-teman tahu. Hari itu semua penduduk Madinah sedang kelaparan, teman-teman. Semua penduduk Madinah sedang kelaparan. Semua penduduk Madinah yang kelaparan diganjal perutnya dengan 1 batu. Diganjal perut dengan 1 batu karena kelaparan. Tapi hari itu ketika Rasulullah mengangkat tangannya, tersingkap bajunya, para sahabat yang melihat keadaan itu semua menunduk, sebagian menangis. Teman-teman tahu apa yang terjadi pada waktu itu? Semua sahabat memang kelaparan, mengganjal perut dengan 1 batu. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau seorang pemimpin, beliau seorang presiden, seorang khalifah, yang kalau mau doa apapun bisa dikabulkan Allah Subhanahu Wa
taala, tapi pada waktu itu beliau diganjal perutnya dengan 2 batu. Teman-teman semua, diganjal dengan 2 batu. Apa artinya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hari itu adalah manusia yang paling lapar di antara para sahabat. Mohon maaf saya agak melo kalau cerita tentang ini. Ya. Rasulullah hari itu adalah manusia yang paling lapar di antara para sahabat. Ya. Padahal beliau tinggal berdoa, ya Allah turunkan kepada kami makanan. Tapi beliau tidak. Kenapa? Karena beliau ingin merasakan berlapar-lapar bersama umatnya. Beliau ingin merasakan penderitaan bersama para sahabat. Itulah ciri pemimpin sejati, di mana pemimpin tidak mau kenyang sendiri sedangkan rakyatnya kelaparan. Sahabat menangis. Mereka ingin memberikan makan kepada Rasulullah, tapi mereka pun sama, nggak punya makan juga. Nggak punya apa-apa juga di rumahnya. Sampai ada seorang sahabat bernama Jabir bin Abdullah ya. Jabir nggak tega melihat Rasulullah itu diganjal dengan 2 batu, kelaparan sekali, manusia yang paling dia cintai kelaparan. Beliau pulang ke rumah, cepat istriku, kita di rumah ini punya apa nih untuk bekal makan? Untuk makannya Rasulullah kita punya apa? Kita nggak punya apa-apa ya suamiku, kita hanya punya segenggam gandum ini dan seekor anak kambing kecil kurus ini. Ya sudah, tolong gandum itu, tepung itu kamu olah menjadi roti, saya akan potong anak kambing ini, saya akan buat gulai. Ya, saya akan hidangkan untuk Rasulullah SAW. Selesai dimasak, jadilah 3 potong roti kambing dengan isi kambing ya. 3 ya, hanya untuk Rasulullah, Jabir dan istrinya 3. Masya Allah ya. Saking cintanya sahabat, nggak tega ngelihat Rasulullah itu kelaparan. Lalu dia mendatangi Rasulullah sambil berbisik-bisik, ya Rasulullah, aku punya rezeki, di rumah ada makanan tapi hanya cukup untuk 3 orang. Jadi tolong please jangan teriak-teriak, jangan berisik gitu, jangan kasih tahu siapapun. Diam-diam saja bahwa aku undang makan ke rumah. Masya Allah ya Rasulullah SAW dengan senyum, walaupun sedang kelaparan beliau senyum. Apa jawaban beliau? Jazakallah khair Jabir, terima kasih atas penawaranmu. Lalu beliau berdiri, Masya Allah. Beliau dengan bersuara lantang, wahai para sahabatku, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita mendapatkan jamuan dari sahabat kita Jabir bin Abdullah. Semua berteriak kegirangan, bersyukur. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Jabir bengong. Jabir bingung. Ya Rasulullah, ini cuma 3 potong ya Rasulullah. Sedangkan hari itu ada sekitar 3.000 orang. Sedang menggali itu menggali lubang 3.000 orang. Ini untuk 3, gimana ceritanya? Bingung, speechless, nggak bisa ngomong. Ya. Kata Rasulullah tahu kondisi Jabir. Ditepuk punggungnya, ditepuk punduknya. Tenang Jabir, ini urusan saya. Ya. Lalu berangkatlah mereka rame-rame ke rumah Jabir bin Abdullah ya. Rame-rame semua rumah kecil didatangi 3.000 orang. Masuklah Rasulullah SAW dan Jabir bersama istrinya ke dalam rumah tersebut. Dilihat ada 3 potong roti. Rasulullah meminta tolong masukkan ke dalam semacam baskom mungkin ya, baskom, tutupi roti tersebut dengan selembar kain. Tutup, 3 roti ada di baskom ditutup dengan selembar kain. Jabir, istri, silahkan duduk di sini, biar aku yang langsung melayani sahabatku dengan tanganku sendiri, Masya Allah. Pemimpin, melayani umatnya, melayani kaumnya dengan tangannya sendiri. Begitupun nanti kita di akhirat akan diberikan minum langsung dengan tangannya Rasulullah SAW di Telaga Kausar. Rasulullah memberikan langsung dengan tangannya sendiri. Apa kata Rasul? Jabir masih speechless, masih bingung. Ini 3 roti, gimana buat 3.000 orang? Nggak mungkin, gitu, nggak masuk akal. Disitulah Rasulullah berdoa, ya, agar makanan yang 3 potong roti tadi cukup untuk 3.000 orang. Masya Allah. Kata Rasulullah, udhulu ashran ashran. Masuk 10-10 sahabatku, masuk 10-10. Masuk 10-10. Masuk 10 ya. 1 ambil, 2 ambil, 3 ambil. Selesai kan 3. Ternyata terus 4-10 selesai. Jabir bingung, ya Allah. Kok bisa? 3 potong roti untuk 10 orang. Selesai. Masuk 10 yang kedua, terus sampai 10 yang ke-300, 3.000 orang semua kenyang. Dan terakhir Rasulullah SAW, Jabir dan istrinya membuka baskom tersebut, masih utuh 3 roti dan dimakan oleh mereka bertiga, Masya Allah. Kalau kita mungkin mikir, kenapa enggak dari tadi aja doanya Rasulullah gitu ya? Kenapa enggak tiap hari doa aja biar bisa menggandakan makanan? Bukan itu. Ya. Rasulullah ingin melihat bagaimana perjuangan para sahabatnya. Rasulullah mungkin bisa berdoa tiap hari, ya Allah cukupkan bagi kami makanan yang enak tiap hari. Bisa saja kalau mau, tapi beliau tidak.
Beliau ingin merasakan pengorbanan bersama para sahabatnya. Beliau ingin melihat bentuk kecintaan para sahabat kepada perjuangan Islam. Beliau ingin melihat kita berjuang untuk agama kita. Itu. Ya, walaupun beliau bisa berdoa, ya Allah, tolong tegakkan agama ini. Teman-teman semua, agama ini nggak akan pernah hancur. Islam ini Allah yang jaga. Allah nggak butuh kita, Islam nggak butuh kita untuk membelanya. Tapi demi Allah teman-teman semua, kita yang butuh Islam ini. Kita yang butuh berjuang untuk menegakkan agama ini. Islam tidak akan pernah hancur sampai hari kiamat nanti. Kita yang butuh. Kita butuh diakui sebagai orang yang membela agama ini. Kelak nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita, wahai umat muslim di Maluku, di Ambon, apa yang telah engkau lakukan ketika agamamu dihina? Apa yang telah engkau lakukan ketika Al-Qur'an dihina? Apa yang engkau lakukan ketika agamamu dinistakan, diobok-obok, diojok-ojok, ulamamu dikriminalisasi dan sebagainya. Allah tanya itu demi Allah tanya itu. Teman-teman semua, Islam tak perlu dibela. Kita yang perlu diakui sebagai pembela Islam. Itu yang Rasulullah lakukan. Agama ini Allah yang jaga, tapi kita membutuhkan pengakuan sebagai para penjaga agama Allah, sebagai para penolong agamanya Allah. Teman-teman semua, Masya Allah. Itu leaders. Ya. Saya baru baca satu saja kisah ini udah agak lamanya waktu ini, Masya Allah. Ya. Kalau mengupas kejadian ini, Masya Allah. Teman-teman tahu nggak? Ketika sedang kondisi lapar itu mengangkat beliungnya, beliau bukan seorang pemimpin yang melo. Beliau bukan seorang pemimpin yang pesimis. Dikala kondisi yang begitu mencekam, dikala kondisi yang begitu sudah kelaparan akan diserang 12.000 orang, beliau masih punya motivasi luar biasa. Ya. Ketika beliau mengangkat beliungnya, beliau bicara gini, Bismillahi Allahu Akbar. Aku melihat suatu saat umat Islam akan sampai ke negeri Persia. Ya, aku lihat itu umat Islam akan sampai ke negeri Persia. Dan itu kejadian. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, aku lihat nanti umat Islam akan sampai ke negeri Syam dan membebaskan Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, aku melihat nanti umat Islam akan sampai ke San'a, ya, ke Yaman. Dan umat Islam akan semua membebaskannya. Di tengah kondisi yang begitu memprihatinkan, beliau tetap memotivasi para sahabat ya untuk mampu membebaskan Persia, membebaskan Syam, dan membebaskan Yaman. Itu semua akhirnya kejadian gak lama setelah itu. Seorang pemimpin di dalam keterpurukan, dia tetap membangkitkan motivasi umatnya untuk senantiasa punya optimisme yang luar biasa. Rasulullah dari segi seorang pemimpin. Teman-teman semua, kalau kita membahas tentang Rasulullah SAW itu nggak pernah ada habisnya. Ya, itu baru satu kisah saja. Lalu bagaimana kisah-kisah yang lain yang begitu banyak sekali kita dapatkan? Bagaimana Rasulullah SAW menjadi seorang suami yang romantis ya. Tadi agak sedikit hot ya. Sekarang agak romantis sedikit, boleh ya teman-teman semua. Di sini saya lihat sudah berkeluarga insya Allah ya. Tampang-tampangnya nggak ada tampang-tampang jomblo di sini ya. Teman-teman semua. Rasulullah SAW jangan dikira orang yang flat, datar, enggak. Rasulullah Masya Allah orang yang romantis teman-teman semua. Ya, ini antum semua kalau romantis sama istri itu dalam rangka menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Ya, jadi para suami ya teman-teman semua yang sudah menjadi suami mau 5-10 tahun, antum terus romantis, itu bagian dari sunnah Rasulullah SAW. Antum tahu Rasulullah itu ketika beliau habis minum ya, ketika istri habis minum, Aisyah habis minum, beliau selalu minum di cangkir yang sama. Di posisi yang sama, di bibirnya Aisyah. Ya, jangan mikir yang macam-macam ya. Itu menandakan apa? Kecintaan Rasulullah SAW. Ya. Beliau saking cinta sama Aisyah, nggak mau Aisyah terluka, nggak mau Aisyah merasakan sesuatu yang nggak enak. Suatu ketika Aisyah sedang membuatkan minuman. Ya, minuman ya kita mungkin teh manis gitu ya. Teh manis, tapi Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau salah memasukkan gula, ternyata yang dimasukkan garam. Ya. Beliau memasukkan garam ke dalam minumannya Rasulullah SAW. Kebiasaan Rasulullah ketika habis minum selalu menyisakan untuk Aisyah. Hampir setiap hari ketika beliau minum pasti menyisakan untuk Aisyah. Namun hari itu, Masya Allah, Rasulullah SAW minum dengan sangat lahap, kehausan sekali. Ya, diminum semua air garam tadi ya. Ya, teh manis, teh asin ini ya, diminum sampai habis. Aisyah kecewa. Ya Rasulullah, tidak seperti biasanya engkau menghabiskan minumannya. Di mana sisa untukku? Rasulullah diam, tak berkomentar tapi sambil senyum.
Aisyah penasaran ya. Aisyah penasaran, lalu sisa minuman tadi yang masih ada sedikit diminum olehnya. Asin luar biasa. Aisyah menangis, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak bilang dari tadi bahwa ini air garam ya Rasulullah, katanya. Ya, Aisyah menangis, Rasulullah tersenyum. Masya Allah ya. Itulah laki-laki, seorang suami. Beliau, ya, seorang suami itu tidak hanya mau merasakan manisnya, ya teman-teman semua. Kalau manis dirasakan bersama dengan istri, tapi kalau ketika ada sesuatu yang asin, sesuatu yang nggak enak, biar suami rasakan sendiri. Oh, Masya Allah ya. Teman-teman semua, itulah suami yang luar biasa ya. Kalau mau manis-manis bareng-bareng sama istri. Tapi kalau ada yang mau nggak enak, yang asin, yang pahit, biar ditanggung sama suami. Ya. Itu Aisyah itu Masya Allah ya, karena Aisyah ini kan memang istri yang paling manja ya, karena usianya paling muda ya, paling manja. Beliau Masya Allah, ketika pernah beliau berdua bersama-sama itu nonton ya, nobar lah ya, nonton bareng kalau zaman sekarang ya, nonton pertunjukan tombak para teman-temannya Bilal dari Habasyi ya. Ketika itu ada pertunjukan tombak ya, beliau duduk di samping beliau, Siti Aisyah duduk di pangkuannya Rasulullah SAW, menyandarkan di bahunya. Ya, ini teman-teman semua kalau nonton sama istri itu baiknya berdekatan ya, saling menyandarkan gitu. Itu ditunjukkan di depan para sahabat. Ya. Rasul menunjukkan keromantisan di depan para sahabat teman-teman semua untuk contoh. Ya. Siti Aisyah itu, Masya Allah, ya senang banget ya mendapatkan pundaknya Rasulullah SAW. Sampai itu pertunjukan berkali-kali diulang. Kata Rasulullah, Aisyah, manggil Aisyah, Aisyah, apakah sudah puas? Belum ya Rasulullah. Bilal terus mainkan. Wahai Aisyah, apakah sudah puas? Belum ya Rasulullah. Terus dimainkan sampai Siti Aisyah bosan. Ya. Suatu ketika beliau bercerita, demi Allah, sebenarnya aku sudah bosan menonton pertunjukan tombak itu berkali-kali, kata Aisyah. Tapi aku tidak ingin segera berlalu dari pundaknya Rasulullah SAW. Ya. Rasul sabar, Masya Allah ya. Jadi Masya Allah ya, kalau antum semua melihat bagaimana Rasulullah itu pernah berlomba lari bersama Aisyah istrinya. Lomba lari. Suatu ketika Rasul menang ya, dan suatu ketika lagi Rasul kalah. Pertama Rasul itu kalah ya, karena Aisyah masih kecil, masih langsing badannya. Aisyah, kamu menang hari ini, tapi nanti tunggu pembalasanku, kata Rasulullah SAW. Dan ketika Aisyah sudah menggemuk ya, sudah berapa tahun menikah, Rasulullah yang gantian menang. Aisyah, hari ini aku yang menang karena tubuhmu makin gemuk, kata Rasulullah. Masya Allah ya. Itu sesuatu yang sederhana teman-teman semua, wahai para suami. Ternyata romantis juga adalah bagian dari sunnah Rasulullah SAW. Rasul sebagai seorang Rasul yang punya akhlak mulia. Teman-teman tahu ada sebuah kisah yang luar biasa. Ketika itu Rasulullah SAW pernah berhutang kepada seorang Yahudi. Di sini banyak pegawai bank, saya lihat. Rasul ternyata pernah berhutang, teman-teman semua. Ya walaupun dalam Islam ini kalau bisa kita nggak berhutang ya, tapi Rasulullah pernah berhutang pada waktu itu. Kenapa kok bisa Rasul berhutang? Masya Allah ya, Rasul itu punya jatah terhadap ghanimah. Harta rampasan perang yang didapatkan itu adalah hak pengelolaannya itu terserah Rasulullah SAW. Ya, Rasul kalau mau jadi kaya bisa menjadi orang paling kaya di dunia ini. Ya, karena semua harta rampasan perang itu haknya milik Rasulullah SAW. Tapi tidak, beliau bagikan ke para sahabat, terutama pada orang-orang yang mu'alaf yang baru masuk Islam. Sampai Rasul tuh nggak punya apa-apa, minjem sama orang Yahudi, teman-teman semua. Saking kepepet, minjem sama orang Yahudi. Padahal kalau beliau mau, beliau tinggal ngambil ke Baitul Mal, tapi enggak. Beliau minjem sama orang Yahudi. Disepakatilah perjanjian pinjam-meminjam sampai dengan waktu jatuh temponya. 3 hari sebelum jatuh tempo, ini si Yahudi nih ya, ini si Yahudi ya, datang ke tempat Rasulullah. Ada para sahabat di situ. Ya Rasulullah, ya Muhammad ya. Ya Muhammad, bayar hutangmu, kata si Yahudi tadi. Kata Rasulullah, loh ini kan belum jauh tempo. Tapi Yahudi terus berkata dengan kasar, memaki-maki Rasulullah. Ya, memaki-maki dengan merendahkan lah, orang berhutang kan direndahkan begitu. Dimaki-maki walaupun belum jatuh tempo. Rasulullah senyum saja. Para sahabat nggak tahan. Para sahabat nggak tahan ya. Hutangnya sebenarnya hanya 20 sok ya. Ya 40 kilogram kurma lah. 20 sok nggak banyak ya. Para sahabat emosi. Umar bin Khattab, hei wahai Yahudi, apa yang kau lakukan kepada Rasul kami? Ya Rasulullah, izin aku tuh menebas kepalanya gitu kan. Umar dikit-dikit main tebas ya. Umar tuh dikit-dikit main tebas dia. Ya. Kata Rasulullah, jangan. Yahudi udah ketakutan tuh ya. Melihat Umar yang gede, tinggi gede itu berdiri mau menebas kepalanya itu, Yahudinya ketakutan. Kata Rasulullah, hai Umar, jangan.
engkau ke Baitul Mal, engkau ambil 20 sok, bayarkan hutangku kepada si Yahudi tadi, dan tambahkan lagi 20 sok. Untuk apa ya Rasulullah? Karena engkau telah menakuti si Yahudi tadi. Masya Allah ya. Bayar 20 sok ditambah 20 sok karena telah menakuti si Yahudi tadi. Ya. Akhirnya dibayarkan. Yahudi tersebut ya tadi itu sudah marah-marah, bahkan dalam sebuah sejarah sirah itu beliau sampai mengangkat kerah lehernya Rasulullah, diangkat saking marahnya, tapi Rasulullah nggak emosi. Ya. Kata si Yahudi tadi, ya Rasulullah, demi Allah, aku tahu bahwa memang ini belum jatuh tempo, tapi aku sengaja datang menagih hutang ini kepadamu, lalu memaki-maki engkau sampai mungkin mengangkat kerahnya ini, karena dalam kitab Taurat itu ada satu ciri-ciri Rasul yang belum aku lihat. Apa kata Taurat? Bahwa Rasul akhir zaman itu, Rasul terakhir itu, tidak marah ketika dia dihina dan dimaki-maki. Makanya aku mau ngetes katanya. Masya Allah. Dan aku mendapatkan engkau sungguh adalah manusia yang mulia, ketika dimaki-maki tetap sabar. Ayo saksikanlah demi Allah hari ini aku memeluk agama Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Aku sedekahkan setengah hartaku untuk Islam. Masya Allah. Teman-teman semua, akhlakul karimah. Akhlakul karimah. Dan masih banyak sekali kisah ketauladanan yang kalau saya ceritakan bisa sampai siang nanti ya. Ya gimana Rasulullah SAW begitu luar biasa, dan kita sebagai umatnya hanya berharap satu. Ya Rasulullah, akui kami sebagai umatmu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, selamatkan kami sebagai umatmu nanti. Karena di akhirat demi Allah, kita ini nggak bisa teman-teman. Kita ini nggak bisa masuk surga karena amal-amal kita. Kita ini nggak bisa masuk surga karena amal soleh kita. Kita membutuhkan pertolongan teman-teman semua. Kita membutuhkan syafaat. Ada 3 syafaat. Syafaatul uzma, syafaatnya Rasulullah SAW. Syafaatnya Al-Quran. Iqra'ul Quran, fa'innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Dan syafaat teman-teman yang soleh. Syafaat yang paling bisa menyelamatkan kita adalah syafaatnya Rasulullah SAW. Karena itu mari sama-sama teman-teman semua, kita buktikan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW dengan senantiasa bersalawat kepadanya. Ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Bersalawat tiada henti. Dan yang kedua, kita berusaha semaksimal mungkin agar mampu menjalankan sunnah-sunnahnya, dan kelak nanti di akhir kita berdoa semoga ya Allah jadikan kami orang-orang yang senantiasa bersama Rasulullah SAW karena kecintaan kami. Karena sesungguhnya kata Rasulullah, fa innaka ma'a man ahbabta. Karena sesungguhnya engkau itu akan bersama orang yang engkau cintai. Dan demi Allah, saksikanlah hari ini kita semua yang berkumpul di room ini adalah para pecintanya Rasulullah SAW, dan berharap kelak kita akan bersama Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Ingin banyak yang saya sampaikan, tapi waktu jualan memisahkan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas tausiahnya, Masya Allah luar biasa sekali ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Ustadz tadi ketika cuplikan kisah Jabir itu mengingatkan kita kepada Quran surat Muhammad ayat 7. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Jadi sebenarnya Islam ini nggak butuh kita, tapi kita yang membutuhkan Islam dan harus membuktikan bahwa kita ini bagian penting dari Islam ini. Dan tadi ketika bercerita tentang romantisme Rasulullah itu, semua ibu-ibu di sini ingin suami seperti Rasulullah. Amin. Tapi mereka tidak memantaskan diri seperti Khadijah, Aisyah, Saudah, dan istri-istri yang lain. Ya. Jadi memang suami istri itu harus sama-sama memantaskan diri. Ya. Dan saya koreksi Ustadz, di sini juga masih banyak yang jomblo. Ya. Oh ada jomblo. Aduh, ini sangat menohok sekali ini, Masya Allah. Baik, ini sudah ada yang memberikan pertanyaan Ustadz ya. Baik. Ini ada pertanyaan berkaitan dengan sabda Rasulullah, la tahzab walakal jannah. Jangan marah, bagimu surga. Nah, lalu bagaimana kalau kita gampang marah Ustadz? Apakah itu membuat kita tidak masuk surga gitu? Itu bagaimana penjelasannya Ustadz? Silakan Ustadz. Masya Allah. Kata Rasulullah SAW, laisa syadidu bisur'ah innama syadidu yang yasliku lam innal ghadab. Jadi Rasulullah itu bersabda bahwa
bukanlah orang kuat di antaramu itu yang pandai bergulat, yang pandai berkelahi, tapi orang yang kuat di antara kalian adalah orang-orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya. La taghdab walakal jannah. Ini hadis yang paling sering dibaca anak saya, anak TK biasanya ya. Ini hadis anak TK ini. La taghdab walakal jannah ya. Jangan kau ke surga, jangan kau marah, bagimu surga. Itu suka dibaca anak-anak kita kalau mendapati bapak ibunya lagi ngambek, lagi marah gitu ya. Kita lagi marah sama anak kita, abi la taghdab walakal jannah. Jangan marah, bagimu surga ya. Ya, Masya Allah ya. Ini benar teman-teman semua. Karena ketika itu Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah berikan aku wasiat, ausini ya Rasulullah. Sampai 3 kali, ausini ya Rasulullah, la taghdab. Ausini ya Rasulullah, la taghdab. Ausini ya Rasulullah, la taghdab. Minta dinasehatin tiga-tiganya, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Ya. Jadi pantas la taghdab walakal jannah. Ya. Lalu apakah kita sebagai orang Islam nggak boleh marah? Nah, ini jangan mengartikan hadis itu letterlock ya. Datar aja. Marah pada tempatnya. Marah pada posisinya. Marah pada waktunya. Ketika antum, Rasulullah SAW, teman-teman semua, tidak pernah marah ketika diri pribadinya dihina. Demi Allah, tadi saya bilang ya. Salah satu ciri yang ada pada Taurat, Rasul terakhir itu nggak pernah marah kalau pribadinya dihina. Ini pun harus kita contoh teman-teman semua. Ketika ada orang yang menghina kita secara pribadi, difitnah, caci maki, ya silakan teman-teman ikut sosmed saya ya. Ketika saya dicaci maki, difitnah sebagainya, saya nggak pernah balas ya. Saya nggak pernah balas, malah saya ketawain. Kadang-kadang saya buat lucu-lucuin. Kenapa? Pribadi loh, nggak apa-apalah. Dihina pribadi tidak akan menurunkan kemuliaan kita. Antum semua dihina pribadi tidak akan meruntuhkan harga diri. Justru yang menghina itu sebaliknya seperti itu. Tapi teman-teman semua, ini beda kasus. Ketika agama yang dihina, ketika kehormatan agama yang diinjak-injak, ini beda perlakuannya. Rasulullah memang berdakwah dengan akhlakul karimah, tapi beliau juga berdakwah dengan pedang, teman-teman semua. Ya, jadi kalau kita bahas Rasulullah itu jangan cuma separuh-separuh. Wah, semua Islam rahmatan lil alamin. Kelembutan semua, ya memang lembut. Tapi di sisi yang lain, Islam pun berdakwah dengan pedang. Dengan pedang, dengan peperangan. Untuk mempertahankan harga diri, untuk membebaskan manusia dari kesyirikan. Dengan pedang. Saya akan sedikit cerita, saya suka cerita orangnya. Ini bagaimana Rasulullah menanggapi persoalan ini dengan sangat bijaksana. Suatu ketika di pasar Bani Qainuqa namanya. Bani Qainuqa itu pasar di kota Madinah, pasarnya orang Yahudi. Pasarnya orang Yahudi, teman-teman semua. Jadi sebelum umat Islam punya pasar, umat Islam Madinah itu belanjanya ke pasar Bani Qainuqa. Ini pasar yang culas lah ya. Ada ribawi, ada macam-macam di situ semua terjadi ya. Ada penipuan, pengurangan timbangan dan sebagainya. Itu memang mau nggak mau harus dilakukan karena belum punya pasar sendiri kita. Nah, ada seorang muslimah ya dengan pakaian hijab lengkap, dengan niqab, belanja ke pasar Bani Qainuqa. Orang Yahudi kan memang usil, jahil dan benci banget sama umat Islam. Ya, ada seorang pedagang Yahudi akhirnya iseng gitu ya, menyangkutkan jilbab seorang muslimah tadi ke sebuah alat begitu ya, disangkutkan ke paku mungkin gitu ya. Akhirnya ketika berlalu si muslimah tadi hijabnya tersingkap. Cadara tersingkap, hijabnya tersingkat, dia berteriak ya. Dia berteriak. Kedengaran seorang muslim, nggak terima ada seorang saudara muslimahnya dilecehkan seperti itu, dia samperin itu Yahudi si pedagang tadi, dia pukul sampai mati itu si Yahudi. Nah, teman-teman Yahudi di pasar Bani Qainuqa nggak terima temannya dibunuh sama muslim tadi, gantian dikeroyoklah si muslim tadi sehingga syahid. Terdengar berita ini oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman tahu ya, apakah beliau ngomong begini, ya sudahlah kita maafkan saja. Ya, cuman satu ini yang meninggal, kita jangan memancing permusuhan dengan orang lain. Enggak begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini masalah izzah, ini masalah kehormatan, ini masalah kebanggaan kita sebagai seorang muslim yang dinistakan, yang dihina oleh orang-orang Yahudi. Apa kata Rasulullah pada waktu itu? Wahai sahabatku, kumpulkan pasukan terbaik kita akan kepung kampung Bani Qainuqa. Kita kepung kampung Bani Qainuqa. Teman-teman semua tahu Bani Qainuqa hari itu adalah Yahudi yang punya tentara paling kuat. Yang punya pasukan bersenjata paling kuat lah. Tapi Rasulullah demi seorang muslimah, demi seorang yang mati syahid, beliau rela untuk mengeluarkan pasukan mengepung kampung Bani Qainuqa. Dikepung selama sepekan, menyerah. Akhirnya tadinya mau dibunuh semua, tapi karena ada lobby dari seorang munafik ya namanya
seorang munafik ya, seorang Yahudi munafik, beliau melobi Rasulullah, ya Rasulullah, ini kalau bisa yang dihukum itu hanya orang yang hanya orang yang tadi di pasar katanya, yang lainnya janganlah. Ya akhirnya Rasulullah mengusir semua penduduk Bani Qainuqa, yang laki-laki tadi yang ngeroyok si muslim tadi semua dihukum mati. Nama si munafik tadi adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Teman-teman semua, ini orang munafik memang dari zaman dahulu ini paling bahaya. Ya. Jadi Rasulullah SAW memang tidak pernah marah ketika dirinya dihina, tapi ketika ada syariah, ada kehormatan seorang muslim, ya itu Rasulullah Masya Allah sampai rela untuk mengeluarkan pasukan untuk mengepung kampung tersebut. Apa hikmahnya? Umat Islam boleh marah ketika agamanya dihina, ketika syariah dihina, boleh marah, lantang menyuarakan di sosial media, ya membela kepentingan agama kita. Namun ketika kita dihina, difitnah, caci maki, ya sudahlah, biarkan saja. La taghdab walakal jannah. Marah boleh. Ibu-ibu di rumah saya tahu sering marah kan ya. Ya, marah sama anak dan sebagainya. Marah ibu-ibu ini saya suka kasih tausiah sama jamaah saya yang ibu-ibu. Ibu-ibu, hati-hati ketika ibu-ibu marah, tolong marahnya itu jangan mengeluarkan statement yang aneh-aneh. Ya, jangan mengeluarkan perkataan yang aneh-aneh, karena perkataan seorang ibu itu doa yang mustajab. Ibu ketika mendapati anaknya bandel, kamu ini bandel sekali nak. Anak siapa sih kamu? Nah, anak ibu begitu kan. Kamu ini bandel sekali, dasar kamu ini apa begitu ya. Ngomong yang jelek sama anak kita itu demi Allah bisa menjadi doa yang mustajab, ibu-ibu semua. Ya. Boleh marah. Saya mau kasih cerita. Ibu-ibu mungkin kenal ya di sini namanya Syekh Sudais ya teman-teman semua ya. Syekh Sudais, Imam Masjidil Haram. Syekh Sudais itu jangan dikira dulunya itu sudah soleh ya. Sudah alim, anak yang nurut, enggak. Syekh Sudais kecil itu bandel ya. Bandel banget ya, bandel banget. Syekh Sudais itu bandel. Tapi punya ibu yang solehah, Masya Allah. Punya ibu yang solehah. Suatu ketika di puncaknya ini udah saking marahnya nih, ya karena apa? Karena ketika itu ibunya Syekh Sudais sedang menyiapkan jamuan untuk para kerabatnya, disiapkan jamuan ya, dipanjang begitu kan ya, duduk di lantai panjang gitu. Antum tahu nggak apa yang dilakukan sama Sudais kecil? Nah, Sudais kecil itu berlarian di antara makanan tadi sehingga piring dan mangkoknya semua berhamburan, tumpah semua makanan yang telah disiapkan oleh ibundanya. Si ibu melihat, manusiawi, marah nggak? Ya marah lah Bu, marah. Manusia kalau nggak marah, ibu terlalu datar, marah. Apa yang dia ungkapkan teman-teman semua? Hei Sudais, dengan muka yang memerah, marah sekali. Dasar kamu ini, calon imam Masjidil Haram. Wah, marah tapi sambil mendoakan ibu-ibu. Marah sambil mendoakan teman-teman semua. Masya Allah. Jadi besok antumna semua, bapak atau ibu lah siapa saja, kalau marah kepada anak-anak, silahkan marah. Tapi keluarkan kata-kata yang baik, keluarkan doa yang baik. Karena ketika ibu marah kan ibu pasti dengan sepenuh hati ya Bu ya. Ibu emak-emak tuh kalau marah mukanya merah, keluar tanduk biasanya begitu ya. Ada asap ngebul di kepalanya. Itu ibu sedang sepenuh hati begitu, doakan anak ibu. Dasar kamu ini calon presiden 2024 misalkan gitu ya. Boleh aja kan nggak apa-apa ya. Doakan yang baik-baik ya Pak. Supaya marah ibu menjadi doa. Marah yang positif. Marahnya di manage Bu. Anger management. Marah boleh tapi marahnya di manage supaya marahnya menjadi kekuatan. Kekuatan energi positif ya yang bisa menjadi doa untuk anak-anak kita. Ya, marah boleh tapi tempatkanlah pada waktu yang tepat. Terima kasih Mas Opik. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Memang masalah marah ini memang ibu-ibu ini luar biasa. Mungkin karena terlalu banyak pekerjaan di rumah. Ya. Terlalu banyak tekanan. Padahal mereka juga tidak tahu, bapak-bapak juga banyak tekanannya. Betul. Sebagaimana yang Ustadz sampaikan tadi, bapak-bapak itu kalau manis dibagi bersama dengan istrinya. Tapi kalau ada masalah di kantor dia simpan sendiri ya, simpan. Jadi memang harus manajemen konflik ya. manajemen konflik rumah tangga, Ustaz. Baik, ini ada jamaah yang sudah raise hand. Saya khawatir ini nggak sengaja raise hand atau memang sengaja raise hand. Karena mekanisme raise hand itu kita gunakan untuk interaksi langsung. Bagaimana ini Bu Ilva? Ibu Ilva mau bertanya langsung atau pertanyaannya sudah disampaikan lewat kolom komentar ini? Coba Pak Asrul di unmute. Oh, pertanyaannya sepertinya sudah ditanyakan langsung ini Ustaz ya. Baik. Ya,
Jadi apa yang menyebabkan orang kafir begitu keras menolak ajaran Rasulullah? Padahal sebelumnya mereka itu menerima apapun yang disampaikan oleh Rasul. Padahal ajaran Rasul itu kan berisinya kebenaran, kasih sayang. Mengapa sampai demikian, Ustaz? Silakan. Baik, teman-teman semua. Rasulullah SAW Muhammad muda ketika sebelum diangkat menjadi Rasul adalah orang yang paling dipercaya di kota Makkah. Orang yang paling dipercaya, orang yang paling bijaksana, orang yang selalu dimintai pendapatnya ketika ada sebuah masalah di kota Makkah. Ya, sampai beliau digelari Al-Amin gitu ya. Orang kalau mau keluar kota nitip harta ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua orang percaya, semua orang nggak ada yang meragukan kapabilitas seorang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi ini namanya kesombongan. Ya. Ada sebuah kesombongan yang terjadi pada bangsa Arab pada waktu itu, yaitu apa? Mereka tidak mau beralih dari agama nenek moyangnya. Ya, ketika Rasulullah SAW pertama mendapatkan wahyu, ya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya, beliau pulang ke istrinya Khadijah sambil kedinginan, keringat dingin begitu karena pertama kali baru melihat sosok Jibril seperti apa ya Bapak Ibu, kalau ketemu hantu mungkin kayak gimana begitu ya. Ini ketemu malaikat, Masya Allah, ketemu malaikat menggigil kedinginan dapat wahyu. Ya, beliau menggigil diselimuti oleh Siti Khadijah, Masya Allah. Siang salehah ya, diselimuti agak tenang. Belum lama begitu muncullah ayat kedua, ya ayyuhal mudassir qum fa'anzir. Ya, wahai orang yang berselimut, bangun dan berikanlah peringatan. Mudassir. Mudassir itu berselimut, ibu-ibu semua, bapak semua. Mudassir berselimut. Muzammil juga berselimut. Masya Allah ya. Kalau kita belajar bahasa Arab, muzammil, mudassir, dua-dua berselimut. Kalau kita di Indonesia ini berselimut ya berselimut saja begitu ya. Tapi kalau bahasa Arab tidak. Muzammil itu orang yang berselimut ketika malam hari. Bapak Ibu tidur kedinginan pakai selimut itu namanya muzammil. Karena itu ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila ya. Gitu ya. Jadi kalau sedang berselimut bangun tahajud gitu kan. Itu muzammil. Kalau mudassir itu orang yang berselimut di siang hari, sedang sakit, sedang meriang, sedang demam gitu ya. Itu namanya mudassir. Ya ayyuhal mudassir qum fa'anzir. Berikanlah peringatan. Peringatan kepada siapa? Ayat yang ketiga turun. Wa anzir asyiratakal aqrabin. Kata Allah Subhanahu wa taala surah Asy-Syu'ara itu ya, dan berikanlah peringatan kepada kerabat-kerabat terdekatmu. Rasulullah naik ke atas bukit Jabal Abi Qubais. Ya. Apa kata beliau? Kumpul, kumpul, kumpul. Ya. Wahai kerabat-kerabatku ya, abu-abuan tuh ya, ada Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan, Abu Janda ya. Yang terakhir nggak ada Abu Janda, nggak ada ya. Semua kumpul di situ. Yang kumpul. Ada apa yang Muhammad? Untuk apa engkau mengumpulkan kami di sini? Ya. Apa kata Rasulullah SAW? Wahai kerabatku, wahai orang-orang Makkah, wahai kaum Quraisy Makkah, jika aku berkata dari balik bukit ini, dari bukit Jabal Abi Qubais ini ada pasukan berkuda yang akan menyerang kota Makkah, apakah kalian percaya? Ya. Percaya wahai Muhammad, kami tidak pernah menyaksikan engkau berdusta walaupun cuma sekali. Jadi Rasul bilang andaikan ada pasukan mau nyerang Makkah hari itu juga, mereka percaya karena nggak pernah mendapati Rasulullah itu berdusta. Baik kalau begitu. Demi Allah saksikanlah, aku hari ini menyeru kepada kalian bahwa akan adanya siksa dan azab yang pedih jika kalian tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Marah mereka. Kenapa? Karena keyakinan mereka, agama nenek moyang mereka diusik. Ketika Rasulullah dulu nggak ngomong, nggak dakwah itu, mereka tenang-tenang aja. Damai-damai. Tapi ketika Rasulullah membawa sesuatu yang hak, ya, menyuruh manusia untuk kembali kepada Allah dan Rasul-Nya, marah. Apa jawaban si Abu Lahab itu? Tabban laka ya Muhammad, alihada jama'atana, kata Abu Lahab. Celaka engkau Muhammad, cuman buat ini doang, kamu ngumpulin kita gitu ya. Cuman buat begini aja kamu ngumpulin kita. Tabban laka ya Muhammad, celaka engkau Muhammad. Dimaki-maki sama kaumnya sendiri. Padahal dulu dipuji-puji, Rasul dipuji-puji. Muhammad dipuji-puji, dipercaya segala macam. Tapi hari itu ketika mendakwahkan Islam, dicaci maki, dibilang celaka. Tabban laka itu ungkapan makian yang paling tinggi, yang paling kasar. Tabban laka ya Muhammad, alihada jama'atana. Rasul diam, enggak membalas, yang balas Allah Subhanahu wa taala. Turun ayat yang keempat, teman-teman semua. Yang sering kita baca. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab dengan sebenar-benar celaka. Rasulullah ketika menjadi orang biasa, ya mendakwahkan ya amar ma'ruf, ya jangan gini-gini, pokoknya yang kalem-kalem, yang adem-adem saja semua menerimanya. Tapi ketika mendakwahkan yang hak, ya
ya, mengganggu kestabilan mereka, ya, mengganggu ritual agama nenek moyang mereka, muncullah itu kesombongan, ya, menolak agama Rasulullah SAW, menolak agama Islam yang penuh dengan kelembutan, kasih sayang dan sebagainya. Itu yang terjadi karena sampai hari ini pun, sampai detik ini pun, sampai nanti hari kiamat, orang-orang yang membenci Islam akan tetap ada. Walaupun agama kita ini sudah sangat sempurna, ya, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih, begitu kan? Islam itu tinggi dan tidak ada yang menyaingi ketinggiannya. Karena itu para pembenci Islam itu sampai nanti hari kiamat akan terus membenci agama kita. Walan tardu angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dan sungguh tidak akan pernah ridho orang Yahudi, orang Nasara sampai kita ikut milah mereka, teman-teman semua. Sampai kita ikut agama mereka, sampai kita tasyabuh sama mereka, sampai kita murtad keluar dari agama kita. Dan itu akan terus dilakukan sampai hari kiamat. Ya teman-teman semua, kalau saya ngomong ada orang yang musuhi Islam, itu bukan saya paranoid. Memang ada kata Allah. Ya, di Al-Quran ada. Yang harus kita lakukan hari ini adalah membentengi diri kita dan juga keluarga kita dengan iman yang kuat. Baik, teman-teman semua, terima kasih. Baik, Masya Allah, luar biasa ya penjelasannya Ustadz. Ini ada lagi Ustadz pertanyaannya. Ini kan di momentum-momentum Maulid Rasulullah ini kan banyak kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Ustadz. Nah, ini ada pertanyaan dari jamaah. Ini bagaimana tanggapan Ustadz perayaan Maulid dengan seremonial pembacaan berjanji? Teman-teman semua, hal seperti ini sebenarnya nggak pernah mau saya bahas ya, ketika hal-hal itu menyangkut hal-hal masalah yang furu ya, yang cabang, yang apa. Saya beginilah ya, mau berjanji, mau pembacaan maulid, pembacaan sebagainya ya, ritual maulid sendiri itu memang kita kan selalu dalam ranah ikhtilaf ya, ikhtilaf furu'iyah. Ini saya selalu sampaikan gini ke teman-teman semua. Bagi yang mau melaksanakan maulid Nabi silahkan laksanakan. Bagi yang menolak juga silahkan. Yang penting jangan berpecah belah teman-teman semua ya. Dan peringatan maulid ini pun jangan keluar dari koridor syariat Islam. Dulu kenapa peringatan maulid itu ada unsur bid'ahnya? Karena di peringatan maulid itu ada ritual pemanggilan ruh. Mohon maaf ya, ada pemberian sesajen ya, memanggil ruh dan sebagainya, sampai ada orang yang kehilangan kontrol gitu ya, sampai ada orang yang kayak kemasukan begitu. Ini yang nggak boleh. Namun ketika Anda melaksanakan syiar maulid, di situ ada tilawatil Quran, di situ ada tausiah, di situ ada silaturahim, nanti kalau kita ketemu langsung ada makan-makan. Ini syiar teman-teman semua. Ini syiar, dan sifatnya memang kita nggak wajib. Kalau nggak mampu ya jangan laksanakan. Tapi bagi yang nggak suka, yang bilang ini bid'ah dan sebagainya ya sudah. Yang penting jangan menyalahkan yang lain ya, jangan membuat ini terpecah belah. Intinya apa sih teman-teman semua? Kadang-kadang saya lucu loh sama orang-orang yang anti maulid ya. Kenapa? Mereka memang nggak mau nih maulid bid'ah, oke. Tapi mereka mengadakan kajian sirah nabawiyah di hari pas maulid. Ya sama aja itu maulid juga sebenarnya ya. Cuma namanya bukan maulid begitu. Jadi intinya silahkan dibacakan berjanji, dibacakan maulid Nabi, semua. Yang penting isinya bagus ya. Isinya bagus, kita memuji Rasulullah SAW, bersalawat kepadanya, isinya bagus, nggak ada yang aneh-aneh. Yang nggak boleh itu ketika dalam ritual maulid ada sesuatu yang sampai melanggar syariah, ya, bercampur baur, berikhtilat, ya, berlebih-lebihan, mubazir, membuang-buang makanan, sampai ada mungkin ritual sesajen persembahan, itu yang haram hukumnya. Ya. Jadi teman-teman semua, selagi yang kita lakukan ini untuk syiar, Bismillahirrahmanirrahim, ini adalah sebuah kebaikan. Ya, terima kasih. Baik. Terima kasih Ustadz. Jadi Syekh Yusuf Al-Qardawi pernah berkata, kita bersepakat dalam hal-hal yang kita sepakati dan kita bertoleransi dalam hal-hal yang kita berbeda. Selama tidak keluar dari koridor syariat. Ini hanya masalah-masalah cabang saja. Betul. Ini satu pertanyaan Ustadz mungkin akan jadi pertanyaan yang terakhir. Karena setelah ini ada sedikit presentasi dari Bang Madah, dari timnya Ustadz. Sebelum nanti kita tutup dengan doa Ustadz di akhir. Ini pertanyaannya, bagaimana cara kita menerapkan ihsan di dalam diri kita, Ustadz? Ya, terima kasih. Perjuangan manusia untuk menjadi seorang yang baik ya, untuk berihsan dalam kehidupannya itu dari mulai dia lahir sampai dia mati nanti. Ya, kita semua di sini saya yakin nggak ada yang nggak mau menjadi orang-orang yang ihsan, nggak ada yang mau menjadi orang-orang yang
nggak baik gitu ya. Kita pengen menjadi orang baik, ya, menjadi muslim yang taat ya, dan kelak nanti dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Ini semua keinginan kita. Tapi demi Allah ya, semenjak setan iblis diusir dari surga, ya, beliau interupsi. Ya Rabb, oke, saya terima. Kami terima diusir dari surga, kami pun diterima dimasukkan ke dalam neraka. Tapi demi Allah, kami nggak akan pernah ridho kepada anak cucu Adam sampai mereka ikut kami semua menemani kami di neraka. Jadi semenjak ikrar tersebut, maka iblis dan anak buahnya sampai nanti akhir zaman akan terus menggoda kita supaya kita ini ikut sama mereka ke neraka. Salah satunya dengan cara menjauhkan kita dari perbuatan ihsan. Terus iblis membisiki kita untuk berbuat fasik, ya, berbuat munafik, berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Caranya bagaimana supaya kita senantiasa ihsan, teman-teman semua? Kita ini bukan malaikat ya. Malaikat itu kalau digrafikkan imannya itu dia datar. Malaikat itu imannya datar ya. Kalau Rasul dan para nabi itu imannya terus naik nanjak. Manusia itu al-imanu yazid wa yanqus, yazid wa yanqus ya. Ini grafik iman kita seperti ini. Ya, ini manusiawi ya, kalau kita di rumah sakit ya, ada alat jantung itu kan, kalau masih hidup manusia begini grafiknya ya. Kalau sudah begitu itu mati berarti ya. Jadi manusia ya, selama kita hidup pasti akan mengalami namanya kenaikan dan penurunan iman. Ketika kita naik, Masya Allah, ihsan semua kita ini, pengen berbuat baik ya. Sholat gampang, tilawah gampang, sedekah gampang, saum gampang, berbuat baik gampang, sedang naik, sedang top level iman kita, sedang di puncak-puncaknya. Namun kita sedang down iman kita. Ketika kita sedang di bawah iman kita, ini yang berat teman-teman semua. Nah, kalau saya pribadi suka sampaikan kepada teman-teman ya, ketika antum berada dalam level iman yang sedang futur ya, yang sedang di bawah begitu, maka antum harus punya batas minimal. Teman-teman semua, seburuk-buruk iman kita, seburuk-buruk kondisi iman kita, maka antum harus punya garis bawah tuh. Jangan sampai meninggalkan sholat, jangan sampai melakukan dosa besar. Itu garis bawahnya. Ya, sebete-betenya antum gitu ya, pokoknya lagi bad mood banget lah ya, lagi imannya lagi jelek banget. Ya, sejelek-jelek iman kita, jangan tinggalkan sholat, jangan melakukan dosa besar, maksiat besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Ya, mungkin antum nggak tilawah, antum nggak sedekah, antum nggak saum sunnah, atau mungkin antum melakukan dosa-dosa kecil ya, itu masih bisa ditoleransi, tapi jangan meninggalkan sholat dan jangan melakukan maksiat yang besar, dosa yang besar. Berjuang terus teman-teman semua, sampai kapan? Sampai hari kiamat, sampai kita mati. Kata Allah kan, kata Rasulullah, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khuliqin nasa bi khuluqin hasanin. Teman-teman semua, kata Rasul, bertakwalah dimanapun kita berada dan iringilah setiap perbuatan yang buruk dengan kebaikan. Jadi ketika antum itu sedang lost imannya, sedang mau maksiat atau habis berbuat maksiat, bagaimana cara menghapusnya? Ya, dengan mengiring dengan istighfar, taubat dan menambalnya, menggantinya dengan amal soleh. Jadi setiap antum berdosa, saya berdosa, antum berdosa, istighfar, taubat, ganti dengan amal soleh. Jadi kita kalau ibaratkan kaca, ketika kaca kita berdebu, jangan tunggu debu itu sampai berkerak gitu ya. Tapi ada debu sedikit lap, debu sedikit lap, debu sedikit lap. Insya Allah hati kita yang seperti kaca ini akan terus jernih teman-teman semua. Ya, saya doakan semoga kita semua istiqomah dalam iman, Islam dan ihsan. Terima kasih Mas Opik. Baik. Terima kasih Ustadz. Jadi tadi Ustadz menjelaskan harus ada batas minimal. Paling minimal kita nggak boleh tinggalkan sholat. Tapi ada orang sekarang tinggalkan sholat dia rasa biasa saja. Nauzubillah misalnya. Nauzubillah. Ini Ustadz saya mau negosiasi. Kita kan tadi rencananya mau tutup. Tapi ada 2 pertanyaan dari ibu-ibu ini Ustadz ya. Sayang kalau tidak dijawab ini nanti terjadi marah-marah lagi ya. Bonus saya lanjut insya Allah buat teman-teman Ambon, lanjut insya Allah. Ini pertanyaan dari Ibu Mala ya. Ibu Mala pertanyaannya ini, bagaimana Ustadz cara kita mengetahui bagaimana kelak kita akan mendapatkan syafaat Rasulullah di yaumil kiamah? Dirapel aja Ustadz ya. Ada satu lagi. Nah, bagaimana Ustadz? Suami itu bersikap manis tapi hanya untuk istri senang begitu, kadang-kadang juga tidak jujur begitu, tidak from heart begitu, tidak dari hati, asal penting untuk istrinya senang begitu. Apakah tanda petik berbohong seperti itu diperbolehkan? Bagaimana? Baik. Oke, yang pertama bagaimana cara kita mengetahui kita adalah orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW?
Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di akhirat, teman-teman. Wallahu a'lam bishawab. Ya, hanya Allah yang mengetahui segala macam perkara yang terjadi nanti di akhirat. Tapi begini teman-teman semua, kata Rasulullah kan fa innaka ma'aman ahbabta gitu kan. Karena sesungguhnya engkau akan bersama orang yang kau cintai. Jadi tugas kita sekarang nggak mikir masalah itu. Tugas kita sekarang ikhtiar semaksimal mungkin untuk mencintai Rasulullah SAW, menjadikan beliau panutan kita, idola keluarga kita, menjadikan beliau sebagai role model, contoh uswatun hasanah dalam kehidupan kita. Ya. Cintai Rasulullah dengan terus bersolawat, bersolawat bukan karena ada maunya teman-teman semua ya. Dan hari ini kita mendapati kalau mau mobil solawatin, mau rumah solawatin ya silahkan saja. Tapi demi Allah teman-teman semua, kalau antum berniat hanya untuk itu, ya bukan itu yang diinginkan Rasulullah SAW. Bukan itu, ya. Itu bonus, boleh buat bonus, tapi bukan buat selawat karena pengen dapat rumah, selawat karena pengen dapat mobil, itu nggak ada arti teman-teman semua. Kita berselawat untuk mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Karena di hari itu teman-teman semua di padang mahsyar, ya, seorang ibu tidak memikirkan anaknya, anak nggak mikir ibu bapaknya, istri nggak mikir suami, suami nggak mikir istri, semua sibuk mengurusi diri masing-masing, menyelamatkan diri masing-masing. Dan ada satu orang paling sibuk. Siapa beliau? Rasulullah SAW yang telah ada di surga Firdaus. Beliau turun melihat ke bawah, melihat umatnya sedang kehausan di padang mahsyar. Beliau bersujud dengan sangat lama. Kata Allah, wahai Muhammad, apa yang kau inginkan? Umatku kehausan ya Rabb, umatku kehausan. Aku minta izin untuk memberikan mereka minum. Baik, aku izinkan engkau Muhammad. Lalu Rasulullah SAW diberikan telaga Kausar. Beliau memanggil semua kaumnya yang beriman kepada yang mencintainya. Ya, diberikan air dari telaga Al-Kausar yang kalau kita minum satu teguk itu tidak akan pernah merasakan kehausan selama-lamanya. Masya Allah ya, Rasulullah SAW sangat mencintai kita, sangat mencintai kita. Jadi sekarang yang harus kita lakukan adalah terus berselawat kepada baginda Nabi dan senantiasa ya ikhtiar istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Banyak sekali sunnah ya, banyak sekali sunnah ya. Jangan sunnah cuma poligami ya teman-teman semua ya. Kalau sunnah hubungannya poligami, sunnah malam Jumat enggak ya. Banyak sunnah-sunnah yang lain yang harus kita dawamkan sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Yang kedua, gimana kalau suami manisnya itu hanya karena ingin menyenangkan istri? Enggak apa-apa. Baik, Bapak Ibu jamaah, kami mohon untuk sementara koneksi kita dengan Ustadz sedang terputus. Wah, ini. Kami akan mencoba menghubungi Ustadz kembali. Sebentar ya. Afwan putus lagi ya teman-teman semua. Saya lanjutkan. Siap. Sekali lagi ya. Saya lanjutkan bahwa boleh seorang suami berdusta untuk menyenangkan istrinya. Misalkan antum merasakan masakan istri itu keasinan atau bagaimana, pujilah istri. Masya Allah istriku, aku tidak pernah merasakan masakan seperti ini. Begitu aja. Jangan dibilang yang aslinya. Aku tidak pernah merasakan masakan seperti ini gitu kan. Seperti itu ya, maksudnya nggak pernah merasakan yang keasinan kayak begini, begitu. Tapi dengan kata-kata yang sedikit dimodifikasi. Silahkan berdusta ya untuk menyenangkan istri kita. Kenapa kita harus berdustanya nggak dari hati begitu ya? Karena mungkin sang suami belum mendapatkan sesuatu yang maksimal dari istrinya. Nah, ini para istri, ketika suami Anda itu hanya manis di muka, tapi yang nggak dari hati, itu mungkin dia belum mendapati sesuatu yang membuat dia melakukan dengan hati. Tapi yakinlah, hal jazaul ihsan ila ihsan. Sesungguhnya balasan dari sebuah kebaikan adalah kebaikan. Ketika sang istri berbuat sebaik mungkin, semaksimal mungkin untuk melayani suaminya, maka suami pun akan memberikan sesuatu dari hati dia. Ya, ini adalah urusan timbal balik.
Ya, terima kasih ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Sudah saya lebihkan 2 pertanyaan, semoga tidak nambah lagi ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustaz. Memang berat sekali pekerjaan suami menyenangkan istri. Bahkan jaringan pun putus. Ya. Insya Allah. Untuk perkara suami menyenangkan istri memang sebuah ujian hidup mungkin sampai akhir kehidupan. Nah, Ustadz, mohon masih tetap ada di room Zoom. Jamaah sekalian, sebagaimana yang telah kita sampaikan di awal, bahwa akan ada sedikit presentasi sekira 5 menit dari timnya Ustadz Hilmi, bekerja sama dengan Ustadz Hilmi dari Quran Cinta Foundation. Di sini sudah ada Pak Mada. Kepada Bapak kami persilahkan, nanti setelahnya di akhir, setelah Bang Mada, saya akan persilahkan Ustadz untuk menutup pengajian kita dengan doa. Baik, cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati dan banggakan Ustadz muda kita, Ustadz milenial kita, Ustadz Hilmi Firdausi. Mudah-mudahan beliau selalu Allah lindungi dakwahnya dan beliau diberikan selalu kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar terus senantiasa tidak bosan-bosannya memotivasi, memberikan inspirasi kepada kita semua agar lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu jamaah keluarga besar Majelis Taklim Al-Mulk ya, di Maluku ini, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kita atas segala karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini menjelang siang ini kita dipertemukan dengan orang-orang baik insyaallah di majelis yang baik dan membicarakan sosok orang yang terbaik juga insyaallah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan berkah dan rahmatnya kepada kita semua. Dan kami dari Cinta Quran juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Majelis Ta'lim Al-Mulk, Ustaz Fadli, Ustaz Opik, dan Ustaz Safril yang telah memberikan waktu dan kesempatannya kepada kami. Bapak Ibu jamaah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan kami perkenalkan dari Cinta Quran Foundation. Saya Mada, mewakili Cinta Quran Foundation. Pagi hari ini ingin berbagi informasi sedikit yang insya Allah bermanfaat dan ada kabar gembira dari Cinta Quran Foundation. Insya Allah Cinta Quran Foundation ini adalah sebuah lembaga independen profesional yang didirikan oleh Ustadz Fatih Karim. Mungkin next bisa kita agendakan kalau memang beliau bisa mengisi di sini. Beliau Ustadz Fatih Karim memang dengan lembaga Cinta Quran Foundation ini berfokus pada mimpi besarnya untuk mewujudkan Indonesia Cinta Quran insya Allah. Dan dalam kesempatan hari ini kami ingin berbagi informasi, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Saya izin untuk membuka slide-nya sebentar. Bapak Ibu jamaah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Cinta Quran Foundation memiliki program yang tadi sudah disampaikan. Ini kita ada kesempatan umroh, bukan 1 atau 2, tapi 12 orang sekaligus insya Allah, yang akan diumumkan 2 bulan mendatang di akhir tahun ini, di bulan Desember 2020 ini. Insya Allah kami akan undi 12 orang yang beruntung. Jadi setiap kajian yang kami selenggarakan dan juga bersama ustadz-ustadz yang bekerja sama dengan kami, termasuk Ustadz Hilmi, insya Allah jamaahnya kami ikutkan juga untuk memberikan kesempatan umroh 12 orang ini bersama Cinta Quran. Dan caranya sangat mudah Bapak Ibu jamaah sekalian. Di layar tertera di situ ada barcode, jadi bisa di-scan atau langsung di-scan atau di-screenshot. Barcode tersebut nanti akan menuju link yang nanti Bapak Ibu silakan isikan data yang dibutuhkan, atau di browser Bapak Ibu juga bisa diklik s.id/umroh-cekif s.id/umroh-cekif.
Itu juga bisa nanti Bapak Ibu melink untuk mendaftar insya Allah. Dan Bapak Ibu bisa lihat nanti aktivitas atau mungkin informasi lebih detailnya bisa kunjungi di Instagram kami di Ceki Foundation ID. Yang berikutnya Bapak Ibu, kita juga ada ini program dari Cinta Quran dalam rangka mewujudkan Indonesia bisa baca Quran. Kita ada program Indonesia bisa baca Quran online. Jadi ini program pelatihan baca Quran super cepat via online karena situasi pandemi ini insya Allah. Dan ini via Zoom sebanyak 4 kali pertemuan. Jadi bagi Bapak Ibu yang memang bacaannya masih berantakan, apalagi sampai tidak mengenal huruf, atau sangat terbata-bata, saya sarankan untuk mengikuti program ini. Program ini full, tak berbayar, alias gratis. Nanti Bapak Ibu akan dibimbing dengan metode yang menyenangkan, cepat, dan mudah insya Allah. Ini metodenya berupa cerita, jadi tidak akan membosankan. Jadi silakan dimanfaatkan program kami ini. Nanti per kelasnya sebanyak 25 orang dibatasi. Bapak Ibu bisa bertanya-tanya dulu mungkin di nomor yang tertera di layar. Atau Bapak Ibu yang ingin mendaftar, bisa langsung diklik di browsernya s.id/layanan CKF, s.id/layanan CKF. Jika Bapak Ibu memang sudah bisa, silakan merekomendasikan kepada siapapun, baik teman, saudara, ataupun tetangga, kerabat yang memang belum bisa baca Quran, bahkan dari nol, insya Allah metode ini sudah teruji dan alumninya sekitar 50.000 sudah kita bebaskan dari buta aksara Quran, insya Allah. Dan kabar gembiranya bagi yang ikut program ini juga secara otomatis akan kami ikutkan dalam program umroh gratis tersebut insya Allah. Dan yang terakhir Bapak Ibu, kita di Cinta Quran Foundation juga ada kajian-kajian inspiratif. Jadi Bapak Ibu yang ingin mengundang narasumber-narasumber dari kajian Cinta Quran, silakan bisa menghubungi saya di nomor yang tertera di layar. Bagi Bapak Ibu yang bekerja di kantor ataupun punya saudara dan kerabat baik di majelis taklim, komunitas ataupun komunitas sekolah yang ingin menghidupkan kembali kajian-kajian via virtual, insya Allah bersama Cinta Quran kami siap support baik dari pembicaranya bahkan sampai akun Zoom-nya kita persiapkan, bahkan sampai flyernya kalau tidak bisa membuat akan kami persiapkan insya Allah. Mudah-mudahan langkah kita ini bisa menghidupkan kembali kajian-kajian yang mungkin sudah agak mulai lesu yang di tengah pandemi ini agar bisa beraktivitas kembali seperti itu. Baik Bapak Ibu, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan waktu dan kesempatannya kepada kami dari Cinta Quran Foundation. Mudah-mudahan silaturahim kita via virtual ini suatu saat bisa tatap muka langsung insya Allah. Dan saya sudah kirimkan di menu chat room untuk linknya, silahkan dimanfaatkan atau nanti saya kirimkan juga posternya di saat opik agar bisa di-share kembali, mungkin ada yang jamaah yang terlewat insya Allah. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustadz Mada. Jamaah sekalian, kita mendapatkan informasi yang sangat bermanfaat. Barang siapa yang menunjukkan orang kepada satu jalan kebaikan, dia akan mendapatkan kebaikan yang sama tanpa dikurangi kebaikannya. Jadi insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang berbagi informasi baik. Mudah-mudahan kita berharap ada kebaikan yang kita dapatkan dari apa yang kita sampaikan itu. Jamaah sekalian, sebelum Ustadz berdoa dan kita tutup, kita sampaikan permohonan maaf kepada jamaah yang masih ingin bergabung di room Zoom kita karena keterbatasan kuota jamaah yang bisa bergabung, sehingga jamaah yang mencoba untuk masuk itu sudah tidak bisa kita admit lagi, sudah tidak bisa kita terima. Tapi kita menyediakan layanan untuk bisa disaksikan lewat Facebooknya Majelis Ta'lim Al-Mulk, atau nanti kita upload videonya ke YouTube Majelis Ta'lim Al-Mulk. Dan mohon dukungan jamaah sekalian untuk menambahkan pertemanan di Facebook, pertemanan di Instagram, dan subscribe YouTube channel Majelis Ta'lim Al-Mulk sebagai bentuk dukungan Anda terhadap dakwah Majelis Ta'lim Al-Mulk. Kita sampai kepada akhir sesi pengajian kita. Ustadz Hilmi monitor masih bersama kita, Ustadz? Masih aman. Alhamdulillah. Ustadz, kami mohon kesediaannya untuk mendoakan Majelis Ta'lim Al-Mulk, mendoakan diri kita, keluarga kita, mudah-mudahan kita menjadi
jamaah yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, kami persilahkan. Teman-teman di Ambon dan sekitarnya dan juga teman-teman di rumah, sungguh suatu kebanggaan buat saya bisa bersilaturahim dengan antum semua. Semoga nanti pada pandemi saya bisa langsung bersilaturahim ke Ambon ya, bertemu muka dengan antum semua, insya Allah. Sudah kangen sekali ya, ini ujian buat kita semua ya. Saya pun tiap hari harus kajian lewat laptop, lewat handphone dan sebagainya, sudah agak jenuh juga ya ketika tidak bisa langsung berinteraksi dengan teman-teman semua di rumah. Insya Allah kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala segera mencabut pandemi ini dan kembali kita dapat berkumpul di taman-tamannya surga. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mengakhiri kajian kita pada pagi hari ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin am kulli sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa ilahana kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat, taqdilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamati ya qadiyal hajat innaka ala kulli syai'in qadir. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات إنك على كل شيء قدير. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب العافية وأبواب الجنة. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام والسيء الأسقام. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حون علينا في شكرة الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Terima kasih atas atensinya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya pamit. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Hilmi Firdausi, Ustadz milenial ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu suatu saat nanti. Amin. Dengan jamaah Majelis Talim Al-Muq secara langsung. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat pandemi ini dan memudahkan segala urusan kita. Amin. Bapak Ibu jamaah sekalian, terima kasih atas kehadirannya di Majelis Ta'lim Al-Mulk. Kajian kita kali ini sangat luar biasa. Semoga kita senantiasa menjadi orang yang terus istiqomah sampai yaumil qiyamah. Amin. Mari sama-sama kita tutup pengajian kita ini dengan membaca kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit ya semua. Assalamualaikum. Jazakallah Ustaz. Iya.